Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan kembali rekaman ya untuk love reading bagi masing-masing zodiak di bulan Desember. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Scorpio, dan Scorpio di sini aku rekaman di siang hari ya. Jadi mungkin akan berisik di latar belakang video ini karena banyak orang beraktivitas, jadi dimaklumin aja. Dan juga ini adalah general reading guys, jadi mungkin gak semua orang akan ngerasa cocok atau resonate untuk pembacaan kali ini. Kalau misalnya ngerasa gak cocok gak apa-apa, ini mungkin memang bukan untuk kamu readingannya, jadi bisa di skip aja atau dijadikan sebagai bahan antisipasi aja. Oke, kita di sini akan bahas untuk beberapa sesi Scorpio. Kita bahas bagian berpasangan di sesi awal, kemudian kita bahas bagian single, dan di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces ya. Jadi kita mulai dari Scorpio yang berpasangan terlebih dahulu. Scorpio love reading berpasangan bulan Desember 2023 Scorpio. Oke, Scorpio, di sini kita buka dua sisi ya, sisinya kamu, kemudian sisi pasangannya kamu. Tapi aku akan coba jelaskan seumum mungkin, jadi mungkin pesannya bisa diterima oleh kedua belah pihak ya. Dan juga ini pasangannya terserah, bisa jadi ini pacar, suami, gebetan, istri, siapapun yang kamu anggap pasangan kamu ketika nonton yang berpasangan ini. Oke. Scorpio, oke. Berharap keajaiban ya. Berharap keajaiban. Oh Tuhan, gue berharap hubungan ini segera membaik. Oh Tuhan, bukakanlah pintu hati pasangan gue. Oh Tuhan, bukakanlah hidayah, berikanlah hidayah bagi pasangan gue. Berikanlah keberkatan bagi pasangan gue agar hubungan ini bisa segera membaik. Ada seseorang di sini yang udah sampai di tahap dimana dia udah menyerahkan segala sesuatunya pada yang di atas ya. Udah capek banget, mungkin udah ada Four of Pentacles di sini, kemudian ada the Star card. Ini ada beberapa skenario sih. Yang pertama di sini indikasi paling kuat yang aku rasain ya Scorpio ya, bisa jadi ada isu pihak ketiga antara kamu dengan orang ini. Itu satu. Yang kedua, kalian mungkin hubungannya lagi berada di tahap terendah ya. Terendah dalam artian ini kalian mungkin komunikasinya lagi jelek banget, mungkin kalian lagi sering konflik, mungkin kalian udah sampai di tahap mati rasa gitu ya. Udah capek untuk berjuang, udah capek untuk ngelarang pasangan kalian. Intinya udah di tahap terendah ya. Dan mungkin sampai di sebuah pemikiran untuk berpisah aja. Kalau misalnya kita berpisah, apakah situasinya akan lebih baik? Mungkin udah sampai di tahap sana tuh, salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak. Oke. Cuman nonetheless, kalian di sini memilih untuk bertahan. Walaupun masih banyak kecurigaan, masih banyak perasaan negatif, masih banyak ketidakpuasan, ada Page of Swords di sini, dan kalian ngerasa nggak happy di dalam hubungan ini. Ya biasa aja gitu loh. Emang sih kalian masih bersama, tapi ya biasa aja. Bagi kalian di sini yang ada di skenario pertama tadi, di mana di sini ada isu pihak ketiga, ya kalian udah sampai di tahap ya udah deh mbak, terserah dia mau punya pasangan 2 kek, dia punya pasangan 3 kek, terserah, yang penting dia mau bertahan sama gue, dia di sini tidak bercerai dari saya ya. Dan gue berharap sama yang di atas, dia bisa ngelihat ketulusan gue, dia bisa ngelihat perjuangan gue, dia udah bisa ngelihat pengorbanan gue gitu loh. Ya udah pasrah banget. Seseorang di sini udah sampai di tahap yang pasrah banget gitu loh. Ya, mungkin dia nggak mau berpisah sama pasangannya, jadi dia bersedia diperlakukan seperti apa aja, atau dia bersedia pasangannya ngelakuin apa aja ya demi hubungan ini tetap bertahan. Jadi dia akan penuhi terus keinginan pasangannya,
Dia akan mencoba di sini untuk bikin pasangannya bahagia walaupun dia sendiri di sini tidak bahagia. Atau kita masuk ke skenario ketiga, mungkin memang ini situasinya kalian hampir berpisah, tapi salah satu pihak di sini memilih untuk bertahan karena mungkin takut gitu ya. Gimana mbak entar kata orang, gimana mbak entar kata orang tua gue, hubungan gue gagal, pernikahan kita gagal, bla bla bla. Ada di sini ketakutan kalau misalnya hubungan ini berakhir, kalian akan mengecewakan keluarga misalnya ya. Terus gimana mbak perasaan pasangan gue gitu loh, yang cuek sama gue ini, yang berusaha pergi dari gue ini. Nah di sini ya ada four wands. Terlepas di sini apakah pasangan kamu ini punya pihak ketiga atau tidak, apakah dia ingin bercerai atau tidak, atau berpisah atau tidak, pada dasarnya dia masih sayang sama kamu. Nah loh, kenapa dia mau bercerai dari gue mbak, kenapa dia malah punya atau menghadirkan orang ketiga? Aku ngerasa di sini dia punya kekecewaan yang tidak didengarkan. Dia punya gimana ya, unek-unek yang tidak terutarakan dengan baik. Atau dia mungkin kesulitan di sini untuk ngomong sama kamu. Susah sih mbak ngomong sama pasangan gue, toh nggak didengarkan juga. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwasanya gue ini kecewa sama dia ya dengan cara ini sih, untuk menyadarkan dia gitu loh. Mungkin itu cara yang brengsek banget gitu ya, menghadirkan orang lain kayak, atau minta-minta pisah kayak dari pasangannya, atau menyakiti hati pasangannya. Tapi bagi dia itu adalah salah satu cara untuk menyadarkan kamu bahwasanya, hey aku juga kecewa loh dalam hubungan ini, hey aku juga ada sesuatu nih yang akan disampaikan ke kamu tapi kamu gak bisa terima. Atau bisa jadi malah skenario-nya kayak gini, pihak keluarga, let me rephrase myself, keluarga salah satu pihak mungkin terlalu mendominasi hubungan ini, sehingga ya salah satu cara bentuk protes dia di sini adalah dengan melakukan hal ini. Aku nggak bisa terima sih ya kasus-kasus seperti ini, tapi tidak dipungkiri aku pernah dapat kasus kayak gini ya, pasangan yang kayak gini yang buka kartu sama aku. Pernah gue terpaksa jalan sama yang lain mbak, biar dia paham gitu loh bahwasanya gue juga ada rasa kecewa. Jadi kamu jalan sama orang lain ini nggak ada perasaan gitu mbak, mbaknya nggak ada perasaan sih mbak, cuman buat menyadarkan pasangan gue juga bahwasanya gue juga bisa loh gitu loh untuk sama yang lain, apa yang bakal lo lakuin. Itu tuh bukan suatu hal yang benar, cuman itu tuh pernah dilakukan, ada kasusnya, dan tidak menutup kemungkinan ini ada kasus yang serupa yang kamu alami ini, Scorpio. Jadi situasi ini ada sebab dan akibatnya kenapa kamu bisa berada di tahap seperti ini sama pasangan kamu, dan kamu nggak bisa cuma nyalahin pasangan kamu aja, juga ada andilnya kamu juga mungkin, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan situasi ini bisa terjadi ya. Karena di sini ada Four of Wands, pasangan kamu ini yang menghadirkan pihak ketiga ini, yang ingin pisah ini, dia masih sayang tapi dia udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk mengutarakan kekecewanya dia. Karena di sini ada Eight of Cups, udah terlalu lelah dia sayang tapi udah terlalu lelah, dia nggak tahu lagi caranya untuk meyakinkan kamu bahwasanya dia sayang sama kamu, atau dia tuh peduli sebenarnya sama hubungan ini. Menariknya di sini Scorpio ada Six of Swords, kemudian ada Nine of Cups. Oke. Aku ngerasa kalian akan berdamai ya dengan hubungan ini nantinya, dengan satu sama lain, berdamai dengan diri sendiri juga mungkin. Dan permasalahan apapun yang kalian hadapi, apakah ini soal pihak ketiga apakah ini soal kalian berada di titik terendah dalam hubungan ini atau ada orang lain yang terlibat di dalam hubungan ini seperti keluarga, aku ngerasa kalian akan bisa mencari solusinya ya, akan ada solusinya nanti. Jadi di bulan Desember mungkin akan ada pembicaraan dari hati ke hati nanti antara kamu dengan pasangan kamu terkait masa depan hubungan ini atau kejelasan hubungan ini. Terserah, sekali lagi ini terserah hubungannya, apakah suami istri pacaran atau mungkin kalian akan segera menikah ya. Akan ada di sini ya seseorang yang secara tulus, Knight of Cups di sini menghadirkan kemungkinan untuk berdamai di dalam situasi ini. Ada kartu attraction card,
ada kartu retreat, kemudian ada healing family issues. Sih, ada healing family issues di sini. Jadi mungkin memang ada ya yang spesifik banget di sini, yang terlalu dominan lah ya, keluarga salah satu pihak di sini mencocoki hubungan kalian. Jadi itu udah sampai di tahap yang cukup toksik, sehingga pasangan kalian di sini jadi out of their karakter di sini, bukan jadi diri dia sendiri dengan cara selingkuh atau melakukan sesuatu yang di luar dari dirinya sendiri, yang dulunya dia nggak bakal ngelakuin itu sekarang dia lakuin karena memang ada faktor lain yang mendorong dia melakukan hal itu ya. Kemudian ada kartu retreat. Nah, mungkin bagi sebagian lagi kalian mungkin masih belum akan stabil-stabil amat nih proses rekonsiliasinya atau proses dimana kalian akan membaik kembali hubungannya. Cuman aku ngerasa, apalagi kalau misalnya kalian sempat terpikir untuk berpisah, aku ngerasa keinginan untuk berpisahnya mungkin tidak akan terlaksana ya. Apalagi kalau misalnya kalian sempat kepikiran untuk cerai, aku ngerasa itu tidak akan terjadi ya, semoga aja. Kemudian ada kartu attraction card. Nah, kartu attraction card ini jelas banget menunjukkan bahwasanya kalian berdua masih peduli dengan satu sama lain, mungkin masih ada rasa sayang ya. Jadi ini masih bisa banget sebenarnya untuk diselamatkan Scorpio. Oke. Kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single di bulan Desember. Oke. Scorpio love reading single bulan Desember 2023 Scorpio. Scorpio. Ada kartu Knight of Cups, Five of Cups, the Sun, Three of Pentacles. Wow, wow. Nice. Oke, ada beberapa indikasi di sini ya, tapi yang paling strong banget, yang paling kuat banget kelihatan di sini ada seseorang yang berusaha kembali lagi ke kamu di sini, Scorpio, berniat untuk meminta maaf secara tulus ya, dari hati yang paling dalam di sini ya, dari palung yang paling dalam, Mariana Trench ya. Jadi dia akan datang kembali dengan niat yang tulus untuk meminta maaf ke kamu. Ada seseorang di sini yang akan datang kembali ya. Awalnya mungkin susah untuk memaafkan orang ini karena ada Five of Cups, kamu belum bisa memaafkan orang ini, terlalu sakit perlakuan orang ini ke kamu. Tapi ada tapinya, dia berusaha di sini ya, dia akan mengeluarkan effort maksimalnya dia untuk meyakinkan kamu kembali. Kenapa? Karena dia memang sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Jadi kalau misalnya di sini kamu bertanya, Mbak, layak nggak sih Mbak orang ini untuk diterima kembali? Mbak, apakah masih bisa nggak sih hubungan kita seperti sedia kala atau malah membaik? Iya, bisa banget, karena di sini ada The Sun, Three of Pentacles, dan bam, ada Ten of Cups. Ya, jadi kemungkinan besar di sini Scorpio yang single mungkin udah nggak single lagi di bulan Desember ya. Mungkin di awal tahun udah ada yang statusnya pacaran, udah ada yang statusnya married ya, atau mungkin sudah ada yang tunangan. Intinya orang ini sangat-sangat layak untuk diterima kembali. Orang ini punya niat yang serius sama kamu, ada Ten of Cups ya. Jadi dia sayang sama kamu, dia mulai atau dia akhirnya menyadari bahwasanya dia tuh sayang sama kamu, dia itu butuh kamu ya, cuman kamu yang dia cintai. Gue bikin video ini sama ketawa-ketawa, tapi semoga aja resonate karena memang inilah kenyataannya. Kamu lihat sendiri kan kartu yang keluar, jadi bukan aku yang ngarang-ngarang cerita guys, kartu yang muncul kayak gitu.
wow, kamu sebenarnya masih sayang juga sama orang ini, cuman memang kekecewaan yang dihadirkan oleh orang ini ketika kamu tulus sama dia, ketika kamu udah berusaha yang terbaik rasanya ya, tapi orang ini mengkhianati kepercayaan kamu. Dia bisa ngelihat hal itu sekarang. Ternyata selama ini yang tulus sama gue cuman Scorpio, ternyata selama ini yang bisa memahami gue cuman Scorpio gitu. Ternyata selama ini gue sayang sama Scorpio. Akhirnya dia menyadari hal itu. Dan sekarang dia ingin membuktikan ya ke kamu bahwasanya yuk kita serius kali ini, yuk kita mencoba lagi. Dan aku ngerasa dia akan melakukan pendekatan-pendekatan yang healthy approach gitu ya ke kamu. Dia nggak lagi manipulatif ya. Dia mungkin akan lebih jujur di sini, akan lebih terbuka sama kamu. Ada the sun card ya. Ini akan lebih nyaman hubungannya, kamu akan lebih nyaman terbuka sama dia. Kamu akan bisa menerima dia kembali intinya. Ya, dan ini bisa banget ke hubungan yang serius Scorpio. Jadi nggak ada salahnya untuk diterima. Bisa jadi sih sama water sign ya, Pisces, Scorpio atau Cancer, atau bisa jadi Leo ya. Scorpio yang single. Wow, ada kartu soulmate, ada kartu deception card, kemudian ada worth waiting for. Ada kartu deception di sini. Interesting. Mungkin kartu deception ini lebih ke kamu bohong sama dia bahwasanya kamu nggak sayang lagi sama dia, padahal kamu masih sayang sama dia. Kayak kamu menutupi perasaan kamu karena saking kecewanya gitu loh. Ya. Jadi orang ini bakal kayak mohon-mohon, kayak begging gitu ya ke kamu bahwasanya dia masih sayang sama kamu. Jadi nggak ada salahnya untuk diterima sih. Ini orang, kamu kayak gimana ya, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri ketika kamu bersama dengan orang ini. Kamu nggak bisa bohong lah ya Scorpio, karena dia soulmate-nya kamu dan sangat layak untuk ditunggu orang ini. Oke? Nice reading. Kita lihat di sini ya Scorpio ya, kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Mari kita lihat. Scorpio. Di bulan Desember ya, sama masing-masing zodiak nih Scorpio. Oke. Scorpio dengan Aries di sini ada Death card. Si Aries ini mungkin sudah berusaha move on dari kamu, udah nggak ada space lagi bagi kamu gitu loh. Space atau ruang di hati dia untuk kamu. Jadi saranku sih jangan berharap banyak sama si Aries ini. Move on aja. Lanjut di sini Scorpio dengan Taurus ada Ace of Pentacles. Aku ngerasa si Taurus ini sudah move on dari kamu, mungkin dia sudah deket dengan yang lain. Jadi jangan paksakan diri kamu sama si Taurus ini. Lanjut di sini Scorpio dengan Gemini ada Queen of Cups. Wow, si Gemini ini sayang sama kamu, dia nyaman banget sama kamu dan dia terbuka untuk kemungkinan relationship sama kamu. Jadi nggak ada salahnya untuk dieksplor sama si Gemini ini. Scorpio dengan Cancer ada the Moon card. Si Cancer ini belum yakin sama kamu, bisa jadi dia di sini punya opsi lain atau intinya dia intinya dia belum ngerasa diyakinkan atau teryakinkan. Oke. Lanjut di sini Scorpio dengan Leo ada di Hierophant. Dia masih of course into you, dia masih yakin dengan hubungannya bersama kamu, dia komit sama kamu. Jadi aku ngerasa besar peluangnya antara kamu dengan si Leo ini bisa ke tahap yang lebih serius atau pernikahan ya. Lanjut di sini Scorpio dengan Virgo ada The Magician. Si Virgo ini siap, memang ingin relationship ya sama kamu ya, dia memang mencari. Cuman saranku dijalani aja dulu karena mungkin banyak lika-likunya. Aku ngerasa belum kelihatan sih dia serius atau tidaknya, tapi dia memang mencari kandidatnya. Bisa jadi dia punya opsi lain. Lanjut di sini Scorpio dengan Libra ada The Wheel of Fortune. Si Libra ini masih berubah-ubah, dia belum yakin sama kamu. Jadi saranku sih jangan terlalu fixated atau fokus dulu sama si Libra ini. Mungkin kamu pengen mencoba membuka hati sama yang lain juga.
Scorpio dan Scorpio di sini ada Seven of Pentacles. Si Scorpio ini berusaha untuk mengevaluasi hubungannya bersama kamu. Dia kayak nge-pause gitu ya, atau jeda dulu. Jadi jangan dipaksa si Scorpio ini untuk mengambil keputusan apapun dalam waktu dekat ini, karena dia masih butuh waktu. Oke? Scorpio dengan Sagittarius ada the Fool card. Si Sagittarius ini nggak punya tujuan spesifik sama kamu. Dia nyaman atau tertarik memang, cuman kayak kalau dibilang dia ingin menjalin hubungan sama kamu, aku ngerasa nggak juga sih ya. Dia kayak nothing tulus gitu. Saranku sih jangan terlalu fokus sama si Sagittarius ini. Lanjut di sini Scorpio dengan Capricorn ada Page of Pentacles. Fokus si Capricorn ini ke kamu banget. Dia lagi mempelajari kamu. Kayak kamu itu memang menarik perhatiannya dia. Jadi saranku nggak ada salahnya untuk dicoba sama si Capricorn ini. Dia cukup serius sama kamu. Lanjut Scorpio dengan Aquarius, di sini ada Justice card. Apapun yang terjadi antara kamu dengan si Aquarius ini di bulan Desember, itu adalah keputusan yang terbaik. Kalau misalnya kalian berpisah, itu adalah keputusan terbaik. Kalau misalnya hubungan kalian berhasil, itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi lakukan apapun yang terbaik dan lihat situasinya di bulan Desember, oke? Lanjut di sini Scorpio dengan Pisces ada Knight of Swords. Hati-hati dengan potensi konflik antara kamu dengan si Pisces ini, ya. Bisa jadi ada keputusan yang terlalu terburu-buru yang akan terjadi antara kamu dengan si Pisces ini. Jadi saranku sih jangan paksakan diri kamu untuk buat keputusan apapun dengan si Pisces ini dalam waktu dekat ini, ya. Mungkin gak bakal stabil keputusannya. So guys, ini adalah hasil dengan kamu di bulan Desember. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.